Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ragil Kusumawardhani Austalia dengan NIM 202135014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kejadian saling bebas. Maka dari itu, saksikan videonya sampai selesai. Oke. Baik, yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang, dan teman-teman prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait kejadian saling bebas. Untuk yang pertama, pengertian dari kejadian saling bebas. Pengertian dari kejadian saling bebas yaitu di mana kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak berpengaruh pada kejadian A. Misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu dan melempar sebuah mata uang logam, maka hasil yang terjadi pada dadu tidak dipengaruhi oleh hasil pada mata uang, demikian sebaliknya. Kejadian-kejadian semacam itu disebut kejadian yang bebas, sehingga dua kejadian dikatakan saling bebas apabila kedua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Untuk yang kedua yaitu definisi kejadian saling bebas. Definisi kejadian saling bebas yaitu dua kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika dan hanya jika PA irisan B sama dengan PA dikali PB dengan PA irisan B yaitu peluang kejadian A dan kejadian B, PA yaitu peluang kejadian A, PB yaitu peluang kejadian B. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, dalam pelemparan dadu tentukanlah kemungkinan muncul angka 3 pada dadu pertama dan muncul angka 4 pada dadu kedua. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mencari ruang sampel. Dalam mencari ruang sampel itu ada tabel bisa, terus pohon bisa, dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan tabel. Seperti yang kalian lihat, di sini saya sudah mengisi. Banyaknya anggota ruang sampel yaitu 36. Misalkan A, kejadian muncul angka 3 pada dadu pertama, yaitu hasilnya A sama dengan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Maka peluang A sama dengan jumlah dari A per jumlah dari sampel. 6/36 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/6. Dan kita misalkan B, kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua. B titik sampelnya yaitu 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Maka peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Untuk langkah selanjutnya, karena kejadian A dan B saling bebas, maka kita menggunakan rumus dari definisi kejadian saling bebas tadi, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB, yaitu 1/6 dikali 1/6 dan hasilnya 1/36. Jadi peluang kemungkinan muncul angka 3 pada dadu pertama dan muncul angka 4 pada dadu kedua adalah 1/36. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah 0,98 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 0,92.
Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi? Penyelesaiannya, kita misalkan bahwa PA adalah peluang kebakaran siap, yaitu 0,98. Untuk peluang B, kita misalkan yaitu peluang ambulans siap, yaitu 0,92. Peluang kejadian kendaraan tersebut siap dinotasikan dengan PA irisan B. PA irisan B sama dengan PA dikali PB 0,98 dikali 0,92 sama dengan 0,9016. Jadi peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi adalah 0,9016. Untuk contoh soal yang ketiga, sebuah kota memiliki 2 mobil pemadam kebakaran yang beroperasi bebas satu sama lain. Peluang kedua mobil tersebut tersedia ketika diperlukan adalah 0,16 dan peluang mobil tersedia ketika diperlukan adalah 0,5. Tentukan peluang mobil lainnya tersedia ketika diperlukan. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan bahwa kejadian mobil 1 adalah A dan mobil tersedia adalah B. Diketahui peluang kedua mobil PA irisan B adalah 0,16, sedangkan peluang salah satu mobil tersedia adalah 0,5 atau PA. Karena kejadiannya saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. 0,16 sama dengan 0,5 dikali PB. PB sama dengan 0,32. Jadi peluang mobil lainnya tersedia ketika diperlukan adalah 0,32. Contoh soal keempat. 2 dadu sisi 6 dilempar secara serentak sekali. Kejadian A adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, sedangkan kejadian B, kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Untuk penyelesaian contoh soal keempat, yaitu yang pertama menentukan ruang sampel terlebih dahulu. NS sama dengan 6 kuadrat, sehingga hasilnya 36. Untuk langkah kedua, menentukan peluang masing-masing dari peluang kejadian di atas. Untuk yang pertama, titik sampel dari A yaitu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 sehingga NA-nya sama dengan 6. Peluang kejadian dari A yaitu PA sama dengan NA per NS. 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Kita sederhanakan. B titik sampelnya 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4 sehingga NB sama dengan 5. Peluang kejadian B yaitu peluang B sama dengan NB per NS yaitu 5 per 36 sehingga PA dikali PB sama dengan 1 per 6 dikali 5 per 36 sama dengan 5 per 216. Dari peluang kejadian A dan B, kita temukan bahwa irisan dari A, irisan B sama dengan 3,5, sehingga NB sama dengan 1. Peluangnya yaitu peluang A irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 1 per 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kita cek apakah saling bebas atau tidak dari hasil perhitungan di atas. PA irisan B sama dengan 1 per 6 dan PA dikali PB sama dengan 5 per 216. Artinya PA irisan B tidak saling bebas dengan PA kali PB sehingga kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Untuk selanjutnya ada latihan soal sebanyak 5 butir soal di sini untuk mengasah kalian dalam mempelajari kejadian saling bebas yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.